Isu kontemporer dan keuangan publik Islam. Wakaf sebagai sumber keuangan negara. Sebagai sebuah instrumen keuangan publik, wakaf dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal yang terkait dengan kemaslahatan publik. Karena syariat Islam tidak mengatur penggunaan wakaf secara perinci. Seperti halnya zakat yang hanya boleh disalurkan kepada 8 asnaf. Syariat hanya menghendaki adanya syarat keabadian dari segi fisik atau tujuan penggunaan, yakni tujuan dari penggunaan harta wakaf tidak boleh keluar dari tujuan wakif yang telah diikrarkan di awalnya. Harta wakaf juga harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai wakaf secara fisik. Artinya, barang telah diwakafkan wajib dijaga oleh nazir supaya tetap abadi, meskipun dimanfaatkan atau nilainya tidak mengalami penyusutan. Secara ekonomi, wakaf sebenarnya merupakan instrumen yang sangat khas dimiliki oleh Islam dan dapat digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi suatu bangsa. Wakaf sangat erat kaitannya dengan ide-ide dasar tentang bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat menurut ekonomi yang berlandaskan Islam. Salah satu bentuk nilai ekonomi yang terkandung di dalam instrumen wakaf ialah untuk meningkatkan kesejahteraan publik melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal. Pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pendayagunaan aset yang ideal atau menganggur, atau berpotensi ideal atau menganggur di dalam perekonomian, sehingga dapat mendorong untuk menguatkan perekonomian suatu negara. Tabungan haji sebagai sumber alternatif keuangan negara. Sumber lain yang bisa dijadikan alternatif untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara adalah dana haji. Tabungan haji adalah dana yang dihimpun oleh masyarakat muslim yang telah merencanakan ibadah haji sehingga mereka menyetorkan dana ibadah hajinya kepada lembaga penyelenggara haji. Potensi dana yang sangat besar tersebut tentunya menyimpan pula potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran jamaah haji sendiri maupun untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Indonesia, pemanfaatan dana haji untuk kepentingan publik masih sangat terbatas, namun perkembangan terakhir, Indonesia sudah mulai memanfaatkan dana haji untuk memberi suku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika dilihat secara makro, dana haji bahkan bisa dianggap sebagai sebuah instrumen moneter yang sangat kuat dan signifikan dampaknya. Mengingat jumlahnya yang sangat kuat dan signifikan dampaknya, dana haji tersebut terus mengalir dari tahun ke tahun dan dapat dipastikan pemerintah akan sangat terbantu dengan adanya skema pemberian suku. Dengan menggunakan dana haji tersebut secara makroekonomi, pemerintah tidak perlu mencetak uang namun dapat meningkatkan perputaran uang melalui belanja negara. Selanjutnya, obligasi syariat sebagai sumber keuangan negara. Dalam Fatwa Nomor 32 DSN MUI 2002, Dewan Syariah Nasional menjelaskan ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan etimen pada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan etimen membayar pendapat kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Sesungguhnya suku atau obligasi syariah ini bukan berupa istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sesungguhnya, suku atau obligasi syariah ini merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata syak. Ia digunakan oleh para pedagang dan masa itu sebagai dokumen yang digunakan oleh pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.
Jenis-jenis suku. 1. Suku ijaroh, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atau suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati. 2. Suku mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana suatu pihak menyediakan modal atau rab al-ma'al dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. 3. Suku musyarakoh, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, menggabungkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. 4. Istisna, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Optimalisasi badan usaha milik negara atau BUMN. 1. Esensi BUMN. BUMN merupakan alat intervensi bagi perekonomian. BUMN bisa juga menjadi alat bantu pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pembukaan lapangan usaha baru. Salah satu lembaga BUMN di bawah kendali langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Baitul Mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjadikan pusat pengendalian ekonomi tersebut sebagai alat kontrol dan alat pengumpul zakat. Yang kedua, BUMN di Indonesia. BUMN merupakan salah satu indikator tentang dinamisme perdagangan saham dan obligasi di bursa efek, di mana 12 BUMN yang listed saham di bursa mencapai 36,8% pada 2004, 34,2 pada 2006 dari nilai tukar transaksi perdagangan di bursa dengan total kapitalisasi pasar BUMN sejak 2001 sampai dengan 2006 mencapai sekitar 273 triliun.